Selamat berjumpa kembali bersama channel CPH Gaming Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara ke pemancar atau akses point atau ke router yang lainnya, kliennya itu juga bisa melalui hub ini. Nah, seperti itu. Jadi satu interface itu yaitu satu Ether 3 di sini kita buat mode hotspot dan mode PPPoE. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya mode PPPoE akan di WLAN 1. Ini WLAN 1 ini adalah sumber internet saya. Kemudian di Ether 3 ini sudah terhubung ke hub. Jadi hub ini nantinya terhubung ke hub bisa digunakan untuk mode hotspot dan mode PPPoE nya. Selanjutnya kita isi nama saja ini biar tidak bingung. Ini Ether 3 ke klien. Seperti itu. Kemudian apply dan OK. Ini ke klien. Kemudian dari Ether 3 ini kita akan buat mode hotspot terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu IP address-nya untuk Ether 3-nya. Nah, yang paling gampang saja di sini saya menggunakan IP address 80.80.80.1/24. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 3 client dan apply dan OK. Nah, ini sudah Ether 3 sudah kita buat untuk IP address-nya sudah kita buat. Nah, ini untuk sumber internetnya itu ada di WLAN 1. Kemudian kita akan setting di sini DNS sudah saya setting, sudah mendapatkan DNS. Kemudian firewall juga sama, di sini NAT-nya sudah saya isi. NAT itu ini NAT-nya sudah saya isi, sudah saya setting. Ini saya hapus saja dulu. Sebelumnya saya pernah setting. Kemudian untuk DHCP server, nah DHCP server ini mengarah ke Ether 2 yaitu ke laptop saya ini. Selanjutnya kita buat dulu yang mode hotspotnya, yaitu kita cari IP, kemudian hotspot. Nah, di sini hotspot. Kemudian kita beralih ke server. Untuk servernya kita tambahkan saja di sini hotspot setup. Kemudian arahkan ke Ether 3 client. Selanjutnya kita next. Nah,
ini lagi next. Di sini IP-nya awalannya 2 sampai 254, kita next lagi. Kemudian sertifikatnya dibiarkan saja, IP addressnya lanjut next. Kemudian ini DNS-nya sudah terisi 8.8.8. Kemudian DNS name, yaitu kita isi sesuai dengan teman-teman ya. Ini bebas, tidak harus sama. Kalau saya di sini menggunakan hotspot.net saja, biar biar gampang nanti ketika memanggil DNS di URL atau di Google, teman-teman, di Chrome ya. Kemudian kita next. Selanjutnya ini ada hotspot usernya, kita isi aja admin, ini sudah. Kemudian ini admin untuk passwordnya. Kemudian next. Nah, selesai. Ini untuk hotspot ya. Jadi ini untuk hotspot sudah sampai di sini, belum selesai. Selanjutnya kita beralih ke server profile. Nah, server profile kita klik di sini, hotspot AS.1 nya ini kita klik 2 kali, kemudian loginnya kita hilangkan cokinya. Jadi cokinya ini artinya ketika ada user atau voucher yang masuk, kemudian dia logout lagi, logout, kemudian ketika mendapatkan jaringan atau sinyal dari WiFi hotspot kita, agar dia tidak terhubung otomatis gitu, kita hilangkan saja centangnya. Kemudian di HTTPS kita biarkan saja, centang saja, kemudian apply, oke. Sudah. Selanjutnya user, di sini usernya ada, sudah kita buat admin. Nah, user profile kita buat namanya ini kita buat voucher 1, nah itu umpamanya, atau voucher 2 jam itu ya. Kemudian ini session timeout idle. Nah, di sini kita session timeoutnya kita isi 2 jam. Nah, 2 jam. Kemudian share-nya ini 1, rate-nya ini limitnya kita isi 5 MB, rate 5 MB. Jadi setiap voucher itu mendapatkan kecepatan 5 MB upload dan downloadnya. Di share user ini artinya satu voucher bisa digunakan untuk satu perangkat saja. Kemudian nmake cokinya kita hilangkan saja, apply dan oke. Kita sudah buat voucher 2 jam. Selanjutnya kita buat usernya, user, kemudian kita buat user di sini. Namanya kita isi Budi, kemudian password 1 2 3 gitu seumpama ya. Nah, untuk profilnya voucher 2 jam. Nah, gitu. Sudah selesai, kita apply dan oke. Nah, setelah itu ini untuk hotspot sudah selesai settingannya. Tinggal nanti teman-teman mau buat vouchernya via Migmon bisa juga. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan buat setting voucher hotspot di Migmon. Nah, untuk kali ini saya manual saja dulu biar tidak panjang ini tutorialnya. Selanjutnya kita akan uji coba untuk hotspotnya. Kita akan uji coba. Jadi saya akan uji coba dulu untuk ininya, vouchernya apakah berfungsi atau tidak. Kita akan tutup dulu ini. Selanjutnya saya akan ini dari mikrotik saya ini, mikrotik yang terhubung ke laptop saya melalui Ether 3, saya akan hubungkan ke hub. Ini hubnya ya teman-teman ya, ini hub. Kemudian oke, sudah diklik dan sudah terhubung. Nah, ini sudah langsung masuk di sini halaman login untuk voucher kita, hotspot mikrotik kita ya. Kita isi saja Budi seperti yang tadi kita buat vouchernya, kemudian password 1 2 3, kemudian oke. Nah, di sini sudah terhubung untuk vouchernya, sudah, artinya sudah bisa digunakan untuk internetan. Nah, kita cek ininya di Winbox-nya. Di sini kita lihat masuk ke IP dan hotspot. Ini yang aktif ada, ini Budi seperti ini.
Jadi ini waktunya adalah 2 jam. Sudah berjalan. Kita tes untuk speednya. Seperti yang tadi kita buat atau yang kita batasi speednya itu. Kita tes di tes speed, kemudian kita mulai saja langsung tesnya. Dia akan tidak bisa melewati 5 MB teman-teman. Nah, seperti itu. Cuma 4, di bawah 5 lah kira-kira ini. Kita lihat di sini rate TX-nya ini sudah 4 MB berjalan ini. Kemudian RX-nya untuk uploadnya sudah berjalan 3,7 MB. Artinya user profile yang tadi kita buat ini sudah bisa sudah berfungsi teman-teman ya. Seperti itu. Ini untuk yang mode hotspotnya. Ini sudah aktif, kliennya sudah terlihat. Usernya ini sudah. Untuk login page-nya nanti saya akan buat tutorialnya di video selanjutnya. Selanjutnya saya akan setting mode PPPoE-nya. Jadi PPPoE-nya itu sama di Ether 3 kita buatnya ya. Jadi satu interface dengan hotspot, mode hotspotnya. Langsung saja kita beralih ke tab PPPP atau triple P ini. Kita klik saja. Kemudian ini interface, kemudian kita buat yang PPPoE servernya dulu. Kita beralih ke sini, PPPoE server, kemudian kita plus. Nah, untuk service name, kita isi sesuai dengan teman-teman ya. Mau service name-nya isi bebas, ini terserah sih. Saya isi server PPPoE. Seperti itu. Kemudian interface-nya arahkan ke Ether 3 client. Sama seperti tadi di hotspotnya, yaitu di Ether 3 client. Kemudian ini biarkan default saja. Jadi apply dan oke. Sudah. PPPoE servernya sudah kita selesai buat. Kemudian kita beralih ke script. Nah, di script ini kita tambahkan scriptnya atau kita add. Nah, untuk name-nya kita buat terserah teman-teman ya. Ini bebas juga lagi. Ini tidak harus sama seperti yang saya buat. Jadi ini bebas. Yang penting itu teman-teman ini bisa diingat nantinya akan digunakan untuk di router kliennya. Jadi saya akan beri contoh di sini. Add IU itu semua ya. Add IU bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Nah, saya pakai huruf besar saja. Add IU, kemudian ini passwordnya 123. Kemudian service-nya kita isi PPPoE. Ini profilnya biarkan default saja. Local address-nya seperti yang tadi kita buat. Local address untuk hotspotnya itu adalah 80.80.1. Ini local address teman-teman ya. Kemudian remote address-nya ini kita sama juga 80.80.80. Yang berbeda itu adalah di belakangnya. Jadi di belakangnya itu kita harus isi 100 atau 10 bisa, atau 20 bisa, 120 juga bisa, atau 101. Nah, di sini saya pakai contoh 101 saja. Selanjutnya kita apply dan oke. Ini baru untuk satu user atau satu pelanggan atau satu router ya. Nah, jika ada router yang lainnya atau klien atau pelanggan yang lainnya yang akan teman-teman buat mode PPPoE juga, teman-teman tambahkan lagi di sini bisa juga. Contohnya di sini add apa ya? Add Gmail gitu semua. Gmail. Kemudian passwordnya sama 123. Service-nya sama PPPoE.
ini profile default. Nah, lokal address-nya juga sama 80.80.80.1. Yang berbeda itu adalah di belakangnya ini 80.80.80 titik ya. Yang tadi itu kan 100.1. Nah, untuk yang klien atau router yang lainnya itu kita buat 102 atau 105 bisa juga. Nah, di sini saya isi 105 saja. Kemudian apply dan oke. Begitu selanjutnya untuk yang router yang lainnya atau klien yang lainnya jika teman-teman menambahkan mode PPPoE-nya. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk settingan PPPoE-nya. PPPoE-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan uji coba ya. Di sini saya akan uji coba yang ini saja, yang add IU-nya ini saja. Ini ingat ini diingat nanti ketika akan dipakai untuk di PPPoE user untuk di routernya. Jadi saya akan beralih ke routernya atau setting routernya. Nah, untuk setting routernya, nah, di sini teman-teman. Jadi seperti ini mikrotik, ini hub, kemudian ini router. Saya memakai router TP-Link. Selanjutnya kita akan tes atau uji coba PPPoE-nya di router TP-Link ini. Jadi anggap saja ini adalah klien dari @IU ini ya, yang tadi kita buat ini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan terus dulu ini. Laptop saya connect. Saya akan hubungkan. Nah, di sini laptop saya sudah terhubung ke TP-Link-nya, ke router TP-Link-nya ini. Ini sudah terhubung ya, teman-teman ya, ke laptop saya. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Nah, di Google Chrome kita panggil IP dari TP-Link-nya yaitu 192.168.0.1 dan enter. Nah, ini untuk setting dari PPPoE di router TP-Link ini. Kita isi admin, username-nya, password-nya juga sama admin, dan enter. Nah, ada yang salah. Oh, belum. Ini terputus ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, sudah. Di sini kita masuk ke mode quick setup-nya langsung. Quick setup bisa atau biasanya itu kalau pertama kali setting sudah langsung masuk ke sini untuk di TP-Link ya. Kemudian next. Nah, di sini kita pakai karena ini untuk router, jadi saya pilih yang mode routernya saja. Kemudian next. Di sini ada pilihan auto detect, dynamic IP, static. Nah, di sini ada PPPoE Rusia PPPoE. Jadi kita pilih ini karena kita setting tadi di mikrotiknya mode PPPoE. Kemudian langsung next. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kabelnya belum terhubung katanya. Nah, saya akan hubungkan dulu kabelnya ke sini. Dari hub ke router. Jadi ini router masuk ke WAN ya teman-teman ya. Jadi ini WAN-nya ini warna biru untuk di TP-Link biasanya warna biru. Kita colokkan ke sini. Nah, sudah. Ini sudah terhubung ke hubnya. Sudah. Kemudian kita ulangi di sini. Kita pilih mode PPPoE-nya. Kemudian next. Nah, yang tadi kita buat itu username dan password di PPPoE-nya itu. Jadi kita input di sini atau kita masukkan di sini. Yaitu yang pertama kita buat yaitu @IU. Kemudian ya huruf besar ya. Ingat harus sama. Penggunaannya kalau di yang tadi pertama di di mode mikrotiknya di PPPoE kita buat huruf besar ya di sini harus sama huruf besar juga 1 2 3.
kemudian konfirmasi passwordnya 1 2 3 sama. Jadi kemudian next. Setelah next, ini nama wirelessnya, nama wireless, kemudian ini nama, ini bisa apa namanya, ini passwordnya, WPA-nya, bisa dirubah, bisa dibiarkan saja, tergantung teman-teman. Saya akan biarkan saja di sini, kemudian next. Setelah itu kita cek di sini correction tipenya ini, PPO ini sudah. Kalau sudah benar, kita sip saja langsung. Seperti itu. Nah, sudah. Di sini sudah kita lihat. Kita cek di sini untuk internetnya ya, apakah sudah terhubung. Nah, internet sudah terhubung. Artinya, mode PPOE yang tadi kita buat di
sudah. Ini kita batasi 5 MB untuk upload, 5 MB untuk download. Seperti itu. Nah, kita kasih contoh sekarang. Jadi tadi kita sudah buat mode PPPoE, mode PPPoE-nya di router TP-Link. Selanjutnya kita akan coba connect ke router TP-Link-nya melalui jaringan melalui WiFi. Kita di sini sudah terhubung. Laptop saya sudah terhubung ke WiFi-nya TP-Link. Selanjutnya saya akan coba tes speed-nya. Karena tadi kita sudah kita atur kecepatan untuk mode PPPoE di router TP-Link ini yaitu 5 MB per 5 MB. Kita tes apakah mendapatkan kecepatan sama seperti yang tadi kita atur. Nah, hampir teman-teman. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Jadi ini kita isi batasnya itu adalah 5 MB untuk downloadnya. Ini sudah sama seperti yang tadi kita atur. Dan untuk uploadnya kita atur ke 5 Mbps sama. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita tadi atur di SimpleQueue untuk mode PPPoE router TP-Link-nya ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk setting di mode PPPoE di router TP-Link-nya ini sudah berhasil dan sudah berfungsi seperti yang tadi kita atur, sesuai dengan yang kita atur tadi. Selanjutnya, nah di sini saya disconnect aja dulu. Kemudian saya akan enable ini karena saya akan masuk ke Winbox-nya. Nah, seperti itu. Di sini sudah terlihat mode PPPoE untuk klien AYU atau ke router TP-Link-nya yang tadi itu. Nah, seperti itu. Ini SimpleQueue-nya kita isi batas tadi 5 MB untuk uploadnya, downloadnya 5 MB dan sudah kita tes tadi hasilnya sama. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagi saya ini settingan untuk mode PPPoE ini sangat simpel sekali dan penggunaannya sangat mudah, dan bagi saya ini bagus untuk klien rumahan. Untuk di RT/RW-Net ini bagus untuk klien rumahan. Seperti itu. Untuk mode hotspot juga di sini sudah saya jelaskan tadi dan saya sudah coba dan sudah berfungsi sesuai dengan yang tadi kita setting di sini. Baik teman-teman, rasanya sudah cukup jelas, dan jika ada yang kurang mengerti atau kurang bisa dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.